Oke, nah seperti ini ya. Jadi setelah diujikan kemarin melalui Google Form, itu kan kalian buat tabulasi seperti ini. Yang kemudian dimasukkan ke Notepad, dianalisis menggunakan item man. Nah, tahap terakhir itu tadi item yang dipertimbangkan dan yang diterima itu akan kita uji reliabilitas. Ini sebagai contoh biar saya gampang saja ya. Misal item yang diterima itu nomor 1 sampai nomor 10. Ini diterima ya. Sorry. Misal 1 sampai 5 diterima. 6 sampai 10 dipertimbangkan misalnya ya. Maka item 1 sampai 10 ini yang akan kita uji reliabilitasnya. Yaitu item yang diterima dan dipertimbangkan. Dalam contoh ini untuk memudahkan saya anggap item yang diterima itu nomor 1 sampai 5, item yang dipertimbangkan nomor 6 sampai 10. Maka yang lain ini saya buang. Yang lain ini item yang gugur, saya anggap item yang gugur ya. Ini saya buang. Saya buang dari tabulasi ya. Item yang gugur tadi saya buang. Ini tinggal item yang diterima dan dipertimbangkan. Nah, ini harus diubah menjadi angka dulu ya, sebelum diuji reliabilitas menggunakan SPSS. Ini diubah menjadi angka terlebih dahulu. Diubah menjadi angka terlebih dahulu. Ya gampangnya misalnya saya blok yang kunci jawabannya B dulu. Saya replace gitu ya, Ctrl F ya, di keyboard di replace aja. Misal B saya replace jadi 1 karena kunci jawaban ya. Replace all, kemudian A karena bukan kunci jawaban berarti kan 0 ya. Kemudian C karena bukan kunci jawaban di replace jadi 0. Kemudian D karena bukan kunci jawaban di replace jadi 0. Oke, seperti ini ya. Ini tadi kunci jawabannya B. Kemudian sekarang yang kunci jawaban D saya blok semua. Ini biar cepat aja. Yang D karena kunci jawaban kita jadikan 1 ya. Kemudian C karena bukan kunci jawaban kita jadikan 0. Yang B karena bukan kunci jawaban kita ubah jadi 0. Yang A kita jadikan 0 karena bukan kunci jawaban. Nah, ini tadi D. Kemudian yang kunci jawabannya A, saya blok semua yang kunci jawabannya A. Tekan Ctrl huruf F, replace. Nah, dirubah yang A jadi 1 karena kunci jawaban. Kemudian B karena bukan kunci jawaban jadi 0. C jadi 0 karena bukan kunci jawaban. Kemudian D jadi 0 karena bukan kunci jawaban. Oke, seperti ini ya. Nah, ini kan sudah saya ubah gitu ya. Sudah saya ubah. Oke, nah kita akan punya data seperti ini intinya ya. Data seperti ini adalah tabulasi skor untuk item yang tadi apa? Diterima dan dipertimbangkan. Sampai di sini ada pertanyaan? Cukup jelas, Pak. Oke. Nah, sekarang saya tinggal buka program SPSS. Ada yang belum punya SPSS? Sudah punya, Pak. Oke. Karena, oh ya kan udah pernah belajar statistik kok kita. Jadi ya harusnya udah punya semua. Oke. Nah, ini tinggal di variable view. Di bagian bawah kan ada data view sama variable view. Saya pakai ini biar kelihatan. Ada data view sama variable view. Kita klik variable view. Kemudian ini kita kasih item 1, item 2 gitu ya. Sampai 10. Item 3 karena tadi ada 10. 4, item 5, item 6,
Ini nggak boleh pakai spasi ya kalau nulis ini. Jadi kalau pakai spasi nggak mau. Kalau misalnya mau pakai jarak, kasih underscore baris bawah item 10 ya. Kemudian ini desimalnya dinolkan saja atau dibiarkan juga tidak apa-apa sebenarnya. Dinolkan gini desimalnya. Dinolkannya biar rapi aja sebenarnya. Sama biar tidak ada koma di belakang skor. Ini dinolkan. Kalau sudah seperti ini, kita klik data view yang ada di kiri, data view. Nah, ini sudah ada item 1 sampai 10. Berikutnya kita copy ini. Kita copy. Jawabannya tadi kita copy ke SPSS seperti ini. Ya, kayak ngerjakan waktu statistik. Oke, sampai di sini bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke ya. Nah, sekarang tinggal ini aja, klik analyze, terus cari reliability. Ya, analyze, kemudian cari scale ya, cari scale, analyze, kemudian scale, klik reliability analysis. Nah, ini diklik reliability analysis ya. Analyze, scale, klik reliability analysis, diklik. Muncul tampilan seperti ini. Nah, ini dimasukkan semua aja di blok ya. Di blok itu Ctrl A kalau di keyboard ya. Ctrl A pindah ke sini itemnya, pindah ke sini, oke. Oke, di blok pindah ke sini. Langsung oke saja ya. Langsung oke. Langsung oke saja, oke. Nah, kalau sudah di oke seperti ini, nanti tampilannya kayak gini. Nah, ini tinggal dilihat ini ada reliability ya, Cronbach alpha ya, ada reliabilitas titik Cronbach alpha. Cronbach alpha ini yang disebut reliabilitas. Ini berarti reliabilitasnya 0,069. 0,069 reliabilitasnya. Sangat rendah sekali ya, 0,069. Begitu cara kita melakukan uji reliabilitas. Sampai di sini ada pertanyaan? Gampang kan ya? Iya, Pak. Nah, skor reliabilitasnya ini nanti kita masukkan ke dalam laporan kita yang ada di sini. Nah, dimasukkan ke sini tinggal. Nih, nah, nanti lihat kategorisasinya, lihat ini, tinggi rendahnya. Dimasukkan. Ini. Nah, diperoleh nilai Cronbach alpha sebesar, kalau ini tadi kan 0,069. Nah, kita masukkan 0,069. Artinya memiliki reliabilitas yang ini berada di sini kan berarti rendah ya. Sangat rendah. Sangat rendah ya, sangat rendah. 0,0 ada nolnya lagi ya, 0,0. Maka di sini reliabilitasnya sangat rendah ya. Sangat rendah karena berada di kategori ini sampai minus 0,20 sampai minus 1. Reliabilitasnya sangat rendah. Kira-kira seperti itu untuk bagian akhir dari laporan yang nanti akan kalian buat. Nah, rekomendasi ini ditulis aja saran-saran untuk penyusun alat ukur selanjutnya gitu. Misalnya supaya kalau item kamu misalnya banyak yang diterima ya, sarannya gimana sih caranya supaya mendapatkan item diterima itu, cara yang harus dilakukan apa gitu sarannya. Tapi kalau misalnya banyak yang gugur ya, sarannya lebih ke gimana caranya supaya nanti item itu banyak tidak banyak yang gugur. Harus misalnya item ditulis sesuai dengan apa?
cakupan materi yang ada, ditulis dengan bahasa yang baik dan benar misalnya. Itu bisa merujuk nanti yang ada di bukunya Pak Saifuddin Azwar. Oke. Nah, itu ya yang terkait dengan laporan nanti penyusunan tes prestasi. Oke. Untuk tes prestasi sampai dengan penyusunan laporannya, ada yang ditanyakan? Silakan. Setelah ini nanti saya akan menjelaskan ke bagian lain, yaitu penyusunan skala psikologi, ya. Pak, mau tanya, Ya, silakan. kenapa kok yang kita analisis cuma reliabilitasnya ya, Pak? Kita nggak perlu menganalisis validitasnya juga, kah? Oke, nah validitas itu sudah dilakukan dengan yang tadi, menggunakan item tadi. Oh. Jadi ketika Anda menentukan itu diterima atau tidak, ini kita sudah melakukan yang namanya uji validitas, ya. Bahkan tidak sekedar uji validitas ini, analisis psikometrinya tidak sekedar menguji validitas, tapi juga taraf kesukaran soalnya, juga termasuk apa tadi, distractornya gitu ya. Jadi kalau validitas itu sebenarnya hanya ditentukan oleh ini saja. Nah ini, kalau di sini disebut daya beda soal. Validitas itu hanya terkait dengan ini saja, korelasi, skor korelasi ya. Nah, daya beda soal ini kan melihat dari skor korelasi, disebut RBIS tadi, korelasi biserial. Nah, tapi untuk tes kognitif itu tidak sekedar melihat daya bedanya saja, tidak melihat daya bedanya saja ya, tidak sekedar melihat validitas dari skor korelasinya saja, tetapi juga melihat taraf kesukaran soalnya bagaimana, termasuk mempertimbangkan tadi efektivitas pengeco. Jadi kalau dalam proses menyusun alat ukur itu, misal pengeconya ada yang tidak efektif, itu pengeconya harus diperbaiki lagi, diganti lagi, kemudian diuji cobakan lagi sampai dipastikan pengeconya itu semua terpilih, kira-kira begitu. Jadi dalam proses menyusun tes kognitif tidak sekedar melihat validitas dengan cara melihat korelasinya ini saja, tetapi juga melihat taraf kesukaran soalnya, melihat efektivitas pengeconya, baru disimpulkan apakah soalnya bisa diterima, bisa dipertimbangkan atau gugur. Kira-kira seperti itu, ya. Baik, Pak. Ya. Nah, nanti kalau yang penyusunan skala psikologi itu tidak ada taraf kesukaran soal, tidak ada efektivitas pengeco, hanya cuman dilihat skor korelasinya tadi. Hanya dilihat skor korelasi untuk menentukan apakah itemnya itu valid atau tidak, gitu ya. Baik, saya persilakan yang lain jika ada pertanyaan. Oke, sambil saya beralih ke topik berikutnya, kita akan beralih ke namanya penyusunan skala psikologi, ya. Memang materi psikometri ini sangat banyak sekali dan ini saya sebenarnya sudah singkat-singkat langsung to the point gitu biar tidak terlalu bosan kita. Penyusunan skala psikologi ya. Nah, kalau tes prestasi kan bagian dari tes kognitif, kalau skala psikologi bagian dari non kognitif. Jadi kalau kita berbicara tes kepribadian itu yang diungkapkan banyak aspek gitu ya. Nah, kalau penyusunan skala psikologi itu hanya melihat misalnya kepercayaan diri seseorang, kemandirian seseorang gitu kan. Nah, kalau kepribadian kan general yang dilihat
sebuah dinamika kepribadian. Nah, yang mencakup di dalamnya misalnya ya ada kemandiriannya, ada kepercayaan dirinya, ada motivasinya, kan banyak. Gitu. Kalau skala psikologi hanya mengukur satu variabel yang terkait dengan variabel psikologis ya. Itu skala psikologi. Nah, yang nanti akan kita buat bersama. Nah, proses penyusunan skala psikologi itu tidak jauh berbeda dengan ketika menyusun tes prestasi belajar. Jadi mulai identifikasi tujuan atau penetapan kontrak psikologis. Ini yang kemarin saya minta kalian untuk mencari variabel. Nah, itu maksudnya di sini. Jadi kalau tes prestasi itu yang disiapkan adalah materi yang akan diujikan. Kalau skala psikologi yang disiapkan di sini adalah variabel psikologis apa yang akan diukur. Disebut konstruk. Konstruk itu adalah variabel yang ada pada diri seseorang yang bisa diukur. Itu disebut konstruk psikologis ya. Nah, misalnya kemarin Anda sudah saya minta untuk mencari variabel apa sih yang menarik bagi Anda nanti kalau bisa diteruskan untuk kegiatan penelitian gitu ya, penelitian. Nah, misalnya sebagai contoh, siapa yang misalnya Mbak Nita sudah menemukan variabel apa kemarin? Masih belum, Pak. Belum. Ada yang sudah? Siapa yang sudah? Bisa di-share, dapat sudah tertarik dengan variabel apa misalnya? Belum semua. Tapi ada yang sudah lah ya. Oke. Nah, prosesnya nanti begini. Dari variabel, sudah ketemu variabelnya ya. Variabel dicari definisi operasionalnya. Ya, definisi operasionalnya. Operasionalisasi variabelnya, definisi operasionalnya itu biasanya terkait apa? Definisi biasanya pengertian ya, pengertian, kemudian komponen atau dimensi. Komponen atau dimensi yang menjelaskan tentang variabel tersebut ya, yang menjelaskan tentang variabel tersebut. Nah, dari sini nanti baru kemudian kita akan menyusun yang namanya blueprint tesnya. Kayak kemarin kalau tes prestasi kan ada blueprintnya juga. Nah, skala psikologi juga sama, ada blueprintnya juga. Dari variabel, kemudian dioperasionalkan, definisinya apa, kemudian dicari teori yang menjelaskan tentang dimensinya, tentang dimensi dari ini, dari variabel yang akan kita buat alat ukurnya. Nah, kita sekarang sampai pada tahap ini. Nanti saya minta Anda melakukan mencari variabelnya apa, kemudian pengertiannya apa, kemudian dimensinya apa. Dimensinya apa. Dari sini nanti akan kita buat yang namanya blueprint test ya. Akan kita buat yang namanya blueprint test. Nah, setelah blueprint test baru nanti kita akan melakukan penskalaan atau memilih skala apa yang digunakan, kemudian memilih alternatif jawaban yang digunakan, terus baru menulis itemnya. Kita menulis itemnya nanti akan direview ya, direview oleh ahli expert ya. Setelah direview nanti akan diuji cobakan, kemudian nanti akan dianalisis gitu kan. Nah, kalau review oleh ahli expert ini untuk memastikan apakah item-item yang kita susun itu sudah sesuai dengan indikator dimensi ya yang kita gunakan. Nah,
Kalau uji coba, seperti yang kemarin uji coba tes prestasi, ini kan arahnya lebih kepada memastikan apakah kalimat yang ada sudah mudah dipahami oleh partisipan nanti yang mengerjakan, ya, untuk memperoleh data responden yang akan digunakan melakukan penskalaan dan memperoleh data yang nanti akan dianalisis. Nah, kemudian nanti akan kita analisis itemnya untuk melihat indeks diskriminasi item tesnya, gaya beda item tesnya, gitu ya. Ini yang sering kita sebut validitas. Uji indeks diskriminasi ini yang sering kita sebut validitas. Nah, padahal yang dimaksud validitas itu tidak hanya terbatas pada ini saja. Validitas itu dinilai mulai dari proses tadi penyusunannya, penilaian oleh ahli bagaimana, sampai hasil uji cobanya apakah item yang ada memiliki indeks diskriminasi yang baik dan memiliki reliabilitas yang baik. Indeks diskriminasi ini yang sering kita sebut dengan validitas. Yang kita sering sebut dengan validitas. Nah, itu nanti kira-kira tahapannya adalah seperti itu tahapannya. Nah, tahapannya adalah seperti itu. Coba saya kasih contoh misalnya, kemarin kayaknya ada tulisan yang mungkin enak dibaca gitu ya. Bukan. Oke ya. Nah, misalnya ya, ini saya misalnya sebagai contoh, misalnya saya tertarik untuk meneliti tentang well-being, misalnya begitu ya. Well-being, maka pertama-tama saya akan mencari tentang well-being itu apa, gitu ya. Saya akan mencari well-being itu apa, pengertiannya. Yang paling penting lagi yang dicari adalah dimensinya. Dimensinya dicari seperti ini. Nah, misalnya terus saya menemukan ini. Nah, misalnya saya menemukan seperti ini. Yang kita cari adalah pengertian dan dimensinya utamanya, yang paling penting. Misalnya saya tertarik tadi well-being ya, psikologi well-being. Maka saya akan mencari teori yang membahas tentang dimensi atau aspek atau komponen. Itu kata yang sering digunakan secara bersamaan. Kita akan cari yang seperti ini, misal konstruksi psychological well-being memang berbeda dengan konsep seperti well-being. Nah, psychological well-being memiliki 6 dimensi, yaitu penerimaan diri, yaitu memiliki pandangan positif terhadap diri, penerimaan masa lalu, kelebihan dan kekurangan diri, ya kan? Hubungan positif dengan orang lain, yaitu memiliki hubungan hangat dan saling percaya serta mampu mencintai orang lain, autonomi sampai ini. Nah, kita harus cari yang seperti ini teorinya, ya, yang menjelaskan tentang dimensi dari psychological well-being. Kita bisa dapat dari mana? Banyak kok di jurnal-jurnal penelitian ya. Itu kita bisa mudah untuk mendapatkan ini semua. Jadi langkah awal untuk menyusun yang namanya skala psikologi, ya, skala psikologi itu digunakan untuk mengukur variabel non kognitif ya, variabel non kognitif yang ada pada diri subjek. Kalau tes prestasi kan yang diukur domain kognitif gitu. Pertama adalah cari variabel apa yang kira-kira nanti menjadi tujuan Anda skripsi nanti mau neliti apa, itu dicari. Kemudian yang kedua, cari pengertiannya. Kemudian yang ketiga, cari dimensinya, ya, cari dimensinya.
Cari dimensinya yang seperti ini contohnya ya. Nah, dari situ nanti kemudian kita akan menyusun yang namanya blueprint test ya. Kita akan menyusun yang namanya blueprint test. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Belum, Mbak. Belum. Oke, saya contohkan langsung ya. Saya contohkan langsung dari itu tadi. Saya akan buat. Nah, blueprintnya mencakup ini biasanya. Mencakup seperti ini. Nah, ini coba saya pindah ke sini aja ya, biar Anda langsung tahu bagaimana saya akan menyusun blueprintnya ya. Ini saya hapus dulu. Nah, ini contoh. Contohnya seperti ini. Nah, tadi kan di sini dijelaskan ya, psychological well-being terdiri dari 6 dimensi ya, memiliki 6 dimensi atau 6 aspek atau 6 komponen. Kadang-kadang ada yang menggunakan bahasa seperti itu. Nah, ini ada 6. Ini kita masukkan ke sini. Komponen atau ini saya ganti dimensi ya, dimensi. Jadi ada yang menyebut kadang komponen atau dimensi atau aspek. Kemudian yang kedua ada positive relation. Ini kita masukkan ke sini. Kemudian ada autonomi. Kemudian yang keempat ada environmental. Oke. Kemudian yang kelima ada personal. Oke, kan? Yang terakhir ada namanya purpose in life. Oke, nah. Jadi ini adalah dimensi apa tadi dari yang namanya subjective psychological well-being ya, psychological well-being. Nah, ini kan ada ini tadi dimensinya. Oke, nah indikatornya kita dapat dari mana? Indikatornya kita dapat dari mana? Ada yang sudah menerawang sampai sana? Indikator kita dapat dari penjelasan. Misal ini, penerimaan diri, self acceptance, yaitu, dan ini penjelasannya nih, yaitu memiliki pandangan positif terhadap diri, ya, pandangan positif terhadap diri yang di dalamnya terkandung apa saja ini, menerima masa lalu, kelebihan dan kekurangan diri kan, ya. Oke. Nah, penjelasan inilah yang akan kita masukkan ke dalam indikator. Gitu ya. Ini kan memiliki pandangan positif terhadap diri, menerima masa lalu, kelebihan dan kekurangan. Misalnya, maka kita masukkan di sini menerima masa lalu. Menerima masa lalu secara positif, misalnya begitu. Itu kita membahasakan dari ini, dari penjelasan ini tadi. Menerima kelebihan dan kekurangan diri. Menerima kelebihan dan kekurangan diri misalnya. Jadi ada 2 indikator di sini misalnya. Nah, itu tergantung dari teorinya nanti indikatornya bisa ada 2 atau bisa lebih dari 2. Kemudian misalnya positive relation. Misalnya gitu ya, positive relation katakan. Ini, hubungan positif dengan orang lain. Positive relation. Penjelasannya apa? Kita lihat.
yaitu memiliki hubungan hangat dan saling percaya serta mampu mencintai orang lain. Nah, ya kan? Memiliki hubungan hangat dan saling percaya serta mampu mencintai orang lain. Kita bisa buat indikatornya di sini. Misalnya indikator 1. Misalnya ini ya, 2. Positive relationship. Relation with others. Misalnya tadi, memiliki hubungan yang hangat dengan orang lain. 2, misalnya. Apa tadi? Saling percaya serta mampu mencintai orang lain, ya kan? Percaya pada orang lain. Nah, misalnya begitu. Kemudian mampu mencintai orang lain. Mampu mencintai orang lain. Itu indikatornya. Nah, jadi indikator kita dapatkan dari penjelasan dimensi yang ada. Kita masukkan ke dalam indikator sini, itu cara membuatnya. Kemudian jenis item favorable, unfavorable. Favorable itu item yang nanti mendukung dengan indikator. Unfavorable item yang tidak mendukung indikator. Ini biasanya kita buat misalnya favorable kita buat 2, unfavorable kita buat 2 untuk jaga-jaga kalau nanti ada yang tidak diterima atau menurut ahli kurang bagus. Maka di sini jumlahnya 4. Ini jumlahnya ya. Atau kalau ini per dimensi berarti di sini jumlahnya ada 8, ya kan? Ada 8. 2 item tentang yang favorable, 2 item unfavorable. Misalnya menerima masa lalu, favorable itu pernyataan yang mendukung kan tadi. Maka nanti kalau membuat item, bunyinya akan seperti ini. Meskipun masa kecil saya kurang begitu menyenangkan, tetapi saya sudah dapat menerima masa lalu saya dengan baik. Itu berarti mendukung indikator menerima masa lalu. Kalau unfavorable, tidak menerima masa lalu, maka itemnya misalnya begini. Masa kecil saya yang kurang bahagia mempengaruhi kehidupan saya saat ini. Nah, itu berarti tidak menerima masa lalu. Itu namanya unfavorable. Tapi itu nanti akan saya jelaskan. Yang penting sekarang tahu dulu alurnya bagaimana menyusun blueprint test. Tadi yaitu memilih variabelnya dulu, kemudian mencari teori yang menjelaskan tentang dimensi, aspek atau komponen. Dari situ kemudian dimasukkan ke dalam blueprint. Seperti ini. Oke, baik. Sampai di sini ada pertanyaan? Jelas, Pak. Oke ya. Nah, oke. Jadi tugasnya adalah nanti akan saya upload ya di Elitac atau saya share di WA juga untuk contohnya. Contoh apa? Membuat blueprintnya. Jadi besok Anda belajar mandiri, ya tadi itu tugasnya mencari variabelnya apa, kemudian pengertiannya apa, kemudian dimensinya apa, kemudian Anda buat blueprintnya. Buat blueprintnya, pertemuan minggu depan akan saya kasih feedback ya, apa kira-kira yang harus diperbaiki. Nah, pertanyaannya adalah Anda akan mengerjakan sendiri atau kelompok? Kelompok, Pak. Kelompok aja, Pak. Kelompok, Pak. Kelompok, Pak. Ya, saya ini karena apa? Era pandemi COVID, jadi saya lebih memberikan banyak pilihan pada mahasiswa.
Ya. Kelompoknya tetap kemarin atau gimana? Tetap aja, Pak. Oke ya. Kelompoknya tetap. Oke. Kalau berkelompok berarti silakan nanti didiskusikan kira-kira akan membuat alat ukur untuk variabel apa. Ya, sebenarnya tidak masalah juga karena nanti dalam penelitian skripsi itu kan bisa saja satu variabel Y diteliti oleh beberapa mahasiswa. Misalnya saya meneliti psychological well-being, kemudian ada lagi yang satunya meneliti psychological well-being juga. Mahasiswa yang lain juga meneliti psychological well-being juga, misal. Itu enggak apa-apa. Nanti kan yang berbeda kan variabel X-nya. Jadi mahasiswa pertama meneliti hubungan A dengan psychological well-being, mahasiswa kedua meneliti hubungan B dengan psychological well-being, mahasiswa ketiga meneliti hubungan C dengan psychological well-being misalnya. Nah itu bisa saja dibuat seperti itu. Jadi tidak masalah. Oke, baik. Jadi berkelompok seperti sebelumnya. Nanti silakan besok mulai mencari variabelnya, kemudian nanti dibuat sesuai dengan contoh ya, contoh yang nanti saya share. Oke, ada pertanyaan? Belum, Pak. Oke, oke. Bisa kita cukupkan ya untuk sementara. Kalau nanti ada pertanyaan silakan kita menanyakan melalui grup yang ada ya. Oke, baik. Selamat siang semuanya. Sampai ketemu pada pertemuan minggu depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih. wabarakatuh. Pak. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Semua.